Berapa banyak di antara teman-teman yang lebih sering gagal dibandingin berhasil? Boleh angkat tangannya? That's good. That's a very good start. Kenapa? Karena akan lebih mudah buat kita meng-acknowledge segala keberhasilan kita dibandingkan kegagalan kita. Satu pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan ke teman-teman, shall we start? Perlukah kita memulai sesuatu? Dalam 10 tahun terakhir, perjalanan karir saya dan pekerjaan saya mengambil peran sebagai seorang konsultan, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar. Saya lakukan beberapa workshop, lakukan beberapa training, membantu beberapa perusahaan dari yang skala kecil sampai besar. Puji Tuhan dapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia, ketemu dengan ribuan anak muda Indonesia yang ingin membuat sesuatu. Flashback, di bulan yang sama, di bulan ini, 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019, saya bersama partner saya duduk di satu ruangan dan kita memutuskan untuk menutup perusahaan yang kami sudah bangun kurang lebih selama 4 tahun terakhir. Dari segala dampak yang kita udah buat, dari setiap kegiatan yang kita udah lakukan sama-sama, sangat berat tentunya karena perusahaan ini adalah perusahaan yang buat saya membesarkan saya dan keluarga dan juga punya dampak yang begitu luas. Saya memutuskan untuk, kita harus menutup perusahaan ini, yang padahal di tahun sebelumnya, kami baru saja memenangkan penghargaan global. Dan saya memutuskan untuk menutup perusahaan itu. Dan di momen-momen inilah menjadi satu momen yang sangat sulit. Kenapa? Karena ada begitu banyak ekspektasi yang mungkin Bapak Ibu, teman-teman udah punya, and you just have to dump it. And it's a very challenging times. Saya melalui begitu banyak proses. I passed through so-called depression. Saya mengalami itu. Dan saya masuk ke salah satu industri yang sekarang lagi seru-serunya, kalau saya bilang, yaitu industri teknologi atau startup. How many of you, berapa banyak dari teman-teman yang cukup sering membuka handphonenya, menggunakan aplikasi dari perusahaan X, dari perusahaan Y, dan sebagainya. How many of you cannot drop your phones? Angkat tangan. Yang sekarang bentar lagi pikiran, kayaknya abis ini saya mau order makanan deh. Right? The technology moving so fast. Dan faktanya, dari sekian banyak perusahaan startup teknologi yang saya temui, di 5 tahun terakhir saya bekerja sebagai seorang investor dan venture capital, saya bertemu kurang lebih ada sekitar 1.500 perusahaan yang mengirimkan proposal ke kami. Dan kami jumpai, kami evaluasi, faktanya banyak yang mati. Bapak Presiden kita juga menyampaikan 80% sampai 90% startup itu gagal saat merintis. Saya yakin teman-teman semua punya masa depan yang sangat cerah. I believe so. Tapi dengan melihat ketika seseorang ingin memulai sebuah perusahaan, saya pengen jadi entrepreneur, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen menjadi seorang profesional misalkan. Saya melempar satu pertanyaan seperti ini. Kalau memang di ujungnya kita tahu ada kemungkinan kita akan gagal, then what's the point of starting something? Ask yourself. Kalau memang udah tahu ujungnya kita bakal gagal,
chancesnya ada kemungkinan akan tutup perusahaannya. Ada kemungkinan ketika kita mengirim proposal akan di-reject. Ada kemungkinan ketika kita bawa ide kita ngobrol sama partner kita, dan partner kita mungkin menolak. Then why? What's the point we have to start it? Because we have purpose. Each one of you in this room, you have purpose. Terlepas masih muda, sudah lebih senior, setiap kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dari ribuan startup yang saya ketemu, konsultasi, secara khusus di dalam periode COVID terakhir, kita tahu bahwa ada begitu banyak perusahaan startup yang tutup. Menariknya, mereka yang menutup perusahaannya, mereka membuat lagi perusahaannya. Kenapa? Kan udah gagal. Why we should moving forward? Terima aja, embrace aja kegagalannya. That should not be stopped there. Kenapa? Karena ada satu bagian setiap kita sebagai seorang manusia, we want to create something. Kita mau membuat sesuatu yang meaningful. Kita mau membuat sesuatu yang berarti. Sehingga akhirnya dari setiap kegiatan yang kita lakukan, kita tahu ada small pieces, ada satu hal kecil yang kita lakukan, bukan buat kita, tapi buat orang lain. Dari setiap perjuangannya para startup founders yang saya ketemu, apa sih yang membuat mereka tetap mau terus maju? Tetap mau terus membuat sesuatu yang lebih. Saya mau bagi ada 3 hal yang teman-teman perlu pertimbangkan, karena saya yakin setiap kita di sini adalah seorang founder. You will build something. You are creating something. You are running on something yang sedang dijalankan. Mungkin nggak cuma 1 tahun. Mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun, atau bahkan lebih. Beberapa teman-teman di sini mungkin lagi mikir, kalau misalkan saya buat, saya juga baru mulai. Saya punya apa? Dan muncullah segala kepikiran yang kayak, aduh kalau misalnya nanti gagal gimana? Kalau misalnya saya mulai, nanti saya diejek sama teman saya dibully sama teman saya, gimana? Ada 3 hal yang saya mau bagi ke teman-teman. Akan kontradiktif karena kenapa? Karena banyak dari kita, ketika kita mulai sesuatu, kita mulai dengan mimpi, betul ya? Kita punya harapan, kita punya challenge, kita ngeliat ini ada kesempatan nih gitu. Dan selalu kita pengen bikin yang besar. Of course, why should we make something small? Faktanya, ketika kita membuat sesuatu yang di bayangan kita, ketika kita mau mulai, dan sudah besar bayangannya, biasanya kita nggak akan mulai. Satu pertanyaan di salah satu workshop yang saya lakukan, pertanyaan adalah, dia nanya gini ke saya, Pak kalau misalkan kita mau mulai, terus saya udah punya ide ini Pak, saya pengen buat satu produk yang ini bakal dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, pertanyaan saya, kamu udah bikin ide ini berapa lama? 6 bulan Pak. Oke, sudah mulai belum? Belum Pak, saya masih evaluasi. Ini bisa jadi apa enggak? That's the problem. We will never start if we always think too big. In the end, ketika kita mau mulai sesuatu, start small. Yang saya pelajarin dari founders-founders yang di-invest, kita ngeliat bahwa mereka fokus kepada satu masalah saja yang dihadapin oleh si konsumennya. Cuman satu. Dia solve ke situ, dia fokus, sambil jalan itu akan ngembang. Sambil jalan dia lihat, oh ada masalah di sini saya bisa kembangin ke sini. Ada masalah di sini saya sudah solve,
ada poin di sini saya kembali lagi. So this is the first point. Berani untuk mulai dari yang kecil. Yang kedua, fail fast. Kata failures yang tadi saya munculin di layar, itu adalah kata-kata yang sangat sulit diterima buat kita semua. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarkan untuk berani menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dari setiap jawaban yang kita tulis di ujian, kita tahu ini salah nih. Kita nggak bisa jawab. Yang kita lakukan apa? Tembak aja. Oh, kayaknya yang ini ya. Kita cap-cip-cup dan sebagainya. But what if we learn to accept bahwa failure itu sesuatu yang normal. Itu sesuatu yang wajar. It's okay to fail. It's really okay. Momen di mana saya menutup perusahaan saya dan saya masuk ke salah satu venture capital, saya ada dengar begitu banyak omongan di teman-teman saya. Richie, bodoh sekali kamu. Sayang banget kamu baru menang penghargaan global, terus kamu tutup perusahaan kamu. Richie, kamu tuh punya kesempatan loh, saya nanti mau kenalin kamu ke sini-sini. And all of those noises, itu akan selalu muter di kepala. Dan saya yakin, teman-teman pun suatu saat, kalian akan melewati momen di mana kalian akan dihantui oleh yang namanya kegagalan. You know what? Just accept it. It's okay to be failed. We're just a human beings in the end. Then what? Then it comes to third points. Keep moving. Apa yang membuat sebuah perusahaan rintisan atau startup itu bisa bergerak dengan cepat? Karena mereka melakukan 3 hal ini. Mereka nggak langsung mulai dari sesuatu yang besar, mereka fokus ke salah satu bagian yang kecil saja. Dia konsisten, dia kerjakan, mulai mengembang. Dia tahu, oh kalau gagal, oke, Pak maaf, kita dari plan kita yang bulan lalu kayaknya nggak works. Kita udah coba, nggak berhasil. Oke. Mau pindah kemana? Oh kita punya rencana begini. Oke, mereka eksekusi. Nggak ngabisin waktu untuk diskusi dulu, penelitian sampai berbulan-bulan nggak. Mereka langsung tes konsep mereka, nggak berhasil, moving on, tes lagi, berhasil, jalan, nggak berhasil, geser lagi, dan seterusnya. Those are the 3 things yang saya harap teman-teman bisa tangkap. Bahwa untuk bisa memulai sesuatu, bukan cuma karena saya yakin teman-teman punya ide, tapi salah satu adalah teman-teman belajar untuk mengembrace yang namanya kegagalan. Jadi ketika saya recirculate balik dalam 10 tahun perjalanan karir saya mengajar, saya menjadi seorang konsultan dan sebagainya, saya bertanya di satu titik, am I a failure? After all that I've done, am I a failure? Try ask yourself, are you a failure? Thank God, sambil berjalan, here I am today. Saya membangun sebuah perusahaan di tahun lalu bernama Foundry.id. Goalnya Foundry adalah kita we want to connect all the champions of innovations within Indonesia tech ecosystem. Dalam 6 bulan terakhir, we've made like a lot of programs. We made a lot of impact. Dan saya berharap bahwa ini bisa lebih luas lagi. Kenapa? Because at the time, I answer myself, am I a failure? And I say yes. I accept it. And I'm just moving forward. So to close it, I will leave a simple questions for all of you yang ada di ruangan ini, dengan segala idenya, dengan segala drama yang mungkin berputar di kepala teman-teman dan masih bingung kayak, aduh, gimana ya? What should I do? Because you only live once, that was said. I will say, maybe you should saying you only live once.
You only die once. Therefore, shall we start? Shall we rethink again? What do you want to build? All the best to all of you. Thank you.